Setelah beberapa hari si anak entok yang kita isolasi di dalam kandang karena sedang dalam masa pengobatan, yang kemarin digigit tikus, alhamdulillah sekarang lukanya sudah mulai cukup kering. Nyaris tidak kelihatan dari segi lukanya. Nah, hari ini kita akan umbar kembali dengan teman-temannya karena lukanya sudah tidak berbekas kembali. Cukup bagus juga, dikasih lidah buaya, hasilnya cukup maksimal. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Seperti biasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita, terutama dalam dunia ternaknya. Semoga pada lancar-lancar saja dan sukses untuk kita semua. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas sesuai dengan kapasitas saya sebagai peternak entok dengan skala rumahan. Karena ternaknya juga kan di atas rumah dengan kapasitas yang cukup lah, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Kita akan sedikit bahas berapa bulan entok siap dijual. Nah, alhamdulillah untuk indukan punya saya, alhamdulillah beberapa ekor sudah mulai bertelur kembali, dan sisa anak-anaknya kan itu banyak. Sisa anaknya sudah kita jual, dan kita cuma merawat si anak entok 17 ekor saja. Bertujuan dirawat, tidak untuk dijual, biar menjadikan indukan ke depannya atau mencetak indukan dari hasil ternak sendiri. Kalau kita mengandalkan beli, ya paling ditakutkan itu membeli indukan dari luar. Di samping takut terserang virus, takut juga si indukan itu sudah jelek produksinya. Yang dikira kita pas waktu beli si indukan akan bagus dari segi produksinya, ternyata pas waktu kita rawat sampai bertelur, ternyata si produksinya sangat jelek sekali hingga membuat kita sangat kecewa. Jadi alangkah lebih baiknya atau cari amannya, sebaiknya kita mencetak indukan dari hasil ternak kita sendiri. Ya, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi setidaknya dengan proses itu kita bisa menjalani dari segi merawatan anakan sampai menjadi indukan, akan menjadi kepuasan kita tersendiri karena kita berhasil merawat entok dari anakan sampai si entok itu bisa produksi. Sebelum kita memulai ternak entok, mau ternak entok pembibitan ataupun ternak entok pembesaran, sebaiknya kita memantau dulu pasar atau kebutuhan pasarnya di lingkungan kita masing-masing. Tentu pasti ada di lingkungan kita juga pasarnya membutuhkan anakan entok ataupun entok yang sudah siap dipotong. Sebetulnya tidak ada yang baku juga berapa bulan si entok siap untuk dijual. Kadang bisa anak entok yang baru menetas sampai 7 hari usianya, bahkan bisa menjual juga entok yang siap potong ya sekitar antara 3 sampai 4 bulan itu standar entok yang sudah siap kita potong, karena bobotnya juga kan cukup besar kalau usia di 3 bulan sampai 4 bulan. Sedangkan kebutuhan untuk para peternak ya paling menjual anakannya saja yang baru menetas, ya setidaknya sudah bisa makan minimal usia 3 hari itu kita bisa jual sendiri kalau kebutuhan pasar kita membutuhkan anak entok. Dan untuk mencari pasarnya sebaiknya kita lihat-lihat dulu di Facebook, ya mungkin banyak komunitas-komunitas entok yang membutuhkan anakan entok, tapi tidak dengan skala besar-besaran, ya skala kecil-kecilan. Setidaknya sampai jumlahnya antara 10 sampai 20 ekor, yaitu alhamdulillah cukup laku juga menjual anakan entok. Tapi ya hasilnya juga kecil kalau kita cuma menjual 10 atau 20 ekor. Tapi kalau kita dengan ternak pembibitan memiliki indukan yang banyak, jadi perputarannya juga cukup cepat. Kadang si indukan entok ini sudah menetas, kita bisa jual. Si indukan ini lagi masuk masa mengerami, nanti minggu depannya bisa kita jual. Jadi fokusnya kita melihat pasarnya dulu, apakah membutuhkan anak entok ataupun entok yang sudah siap kita potong. Tapi kebanyakan untuk entok yang siap potong ya itu paling diambil sama bandar, sama tengkulak, atau kita bisa juga jalan-jalan ke pasar memantau harga-harga entok. Jadi kita juga tidak akan jatuh juga sampai dari harganya, tidak sampai ketipu sama bandar. Ya setidaknya kita sudah tahu pasaran entok, si penjual menjual berapa, dan kita bisa memasok entok yang sudah siap potong juga kepada para si penjual itu. Makanya tidak ada yang baku untuk penjualan entok usia berapa bulannya. Kita bisa menjual anakan entok
kita juga bisa menjual entok yang sudah siap dipotong. Dalam beternak entok, mau ternak entok pembesaran ataupun pembibitan, itu bisa kita jadikan sebagai usaha sampingan. Kenapa tidak jadikan usaha pokok? Ya karena kita juga melihat dari segi populasi si entoknya. Kalau kita ternaknya hanya sedikit, ya skala rumahan hanya cukup membutuhkan atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, biar menjadi sebagai usaha sampingan saja, tidak bisa dijadikan usaha pokok. Yang ada malah tekor kalau kita dijadikan usaha pokok. Ya kebutuhan sehari-hari kan itu rutin, sedangkan kita penjualan entok, dari segi menjual anakan entok kan membutuhkan waktu. Gitu pula dengan menjual anakan entok yang sudah siap dipotong, itu jangkanya juga cukup lama sekali. Ya, jadi kalau populasi skala rumahan hanya cukup saja untuk menjadikan sebagai usaha sampingan. Nah, baik teman-teman, jadi inti dari konten kita kali ini, berapa bulan entok siap untuk dijual. Dari patokan atau dari pertanyaan itu tidak ada yang baku untuk menjual entok berapa bulannya. Mau kita menjual anakan entok yang baru menetas ataupun kita bisa menjual entok yang sudah siap dipotong. Makanya kita diharuskan memantau dari segi pasarnya sendiri. Mungkin di wilayah teman-teman juga beda-beda dari segi harganya, begitu pula dengan di daerah saya. Kebetulan saya tinggal di Bandung, jadi pasarnya juga beda-beda. Kadang ada yang membutuhkan anak entok yang baru menetas, dan terkadang ada juga bandar yang membutuhkan entok yang sudah siap dipotong. Itu tergantung kepada pilihan kita masing-masing, mau menjual anakan ataupun menjual entok yang sudah siap kita potong. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.